Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah Madrasah Diniyah Nurul Huda yang dimeriahkan grup Hadroh Al-Karomah Batam. Batam apa Batam? Bapak Ibu warga masyarakat Karang Malang, Jati Lawang yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini walaupun cuacanya dingin, tapi hati saya rasanya hangat. Walaupun mungkin badan saya capek, tapi hati saya senang. Tahu kenapa alasannya? Karena calonnya menang. Sorry. Selain memberikan hidayah iman, ternyata Allah juga memberikan ujian kepada kita. Sebelum saya lanjutkan, ini kru TV saya, BTV hadir Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk BTV. Kebetulan ini ngaji saya estafet dari Kebumen lanjut Banjarnegara, besok lanjut ke Cilacap, kemudian Jakarta, dan hari Sabtu jam 10 pagi saya diundang pengajian Isra Mi'raj di Hambalang di rumahnya Pak Prabowo. Karena kebetulan saya AKBP, aku kiainya Bapak Praroro. Ada hidayah iman, tapi di satu sisi Allah sampaikan dalam Al-Quran, iman kamu itu butuh diuji. Untuk mengujinya kamu dicarikan musuh. Musuhnya siapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang paling nyata adalah setan. Yang perlu saya sampaikan, tugas setan itu tidak hanya membuat kita terus berbuat salah, tapi juga membuat kita merasa paling benar. Jadi salah satu tugas setan itu siapa? Sudah kalah kok ngomong curang. Nah, itu berarti terkena godanya setan. Makanya tadi saya dapat telepon dari Jakarta, Gus, besok Ramadan Gus Miftah ngisi ngabuburit di perusahaan kami ya, menjelang buka puasa. Saya tanya jam berapa? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya apa? Jam 16:24. Jam Ganjar plus Anies.
16-24%. Tugas setan tidak hanya membuat kita terus berbuat salah. Kalau orang berbuat salah itu setan belum menang, tapi setan itu akan merasa menang manakala ketika kita merasa paling benar. Makanya kalau etika dan akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi itu rebutan salah, bukan rebutan benar. Contoh, Nabi Muhammad pulang kemalaman dari masjid, Siti Aisyah sudah tertidur, ketuk pintu, Siti Aisyah tidak bangun. Akhirnya Kanjeng Nabi tidur di depan rumah. Begitu pagi hari Siti Aisyah bangun buka pintu, kaget. Kenapa? Manusia paling mulia di muka bumi tertidur di depan pintu tanpa marah. Coba bandingkan dengan bapak-bapak Jatilawang. Kenapa mani ya Pak? Ini kopi. Terus ini apa? Susu gratis. Programnya Pak Prabowo. Ini apa mani? Oh, air putih gratis. Ini kebetulan kopi dan susunya dipisah. Karena kalau dicampur membingungkan. Kopi ngajak melek, susu ngajak turu kayak gitu. Kok kamu sok sibuk sih bosok sih? Nah, maka kemudian yang perlu kita pahami adalah merasa dirinya jelek itu jauh lebih penting dibandingkan merasa dirinya baik. Begitu bangun Siti Aisyah kaget melihat Kanjeng Nabi tertidur di depan pintu. Siti Aisyah nangis, dipegang kakinya Nabi. Ternyata Pak Bu, membangunkan suami itu pakai cara, nggak boleh langsung dikeplak. Masa sama suami, woi tangi itu nggak boleh, tapi pakai cara ternyata. Caranya bagaimana? Yang pertama pegang jempol kakinya, dipegang, Mas bangun. Jempol kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang kakinya. Kaki dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang dengkulnya. Dengkul dipegang belum bangun, naik ke atas dikit, pegang udelnya. Langsung bangun matamu, langsung. Melihat Kanjeng Nabi tertidur, Siti Aisyah nangis. Nabi, saya yang salah. Engkau pulang dari masjid, saya tertidur. Nabi ketika bangun apa jawabannya Bu? Tidak Aisyah, bukan kamu yang salah, aku yang salah. Kenapa? Karena aku pulang dari masjid terlalu larut, terlalu malam. Coba pulang dari masjid saja merasa bersalah. Bapak-bapak pulang dari pos ronda merasa benar. Maka saya perlu saya tahu sama bapak-bapak, ya ini rahasia Pak. Ini karena dingin-dingin saya sampaikan. Ini Anda semuanya saya kasih tahu karena saya anggap saudara sendiri. Tolong jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia. Perempuan itu mampu menyembunyikan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. No. Masih tahu? Perempuan itu cinta, dia mampu menyembunyikannya bahkan selama 30 tahun. Ngempet dia mampu. Tetapi perempuan tidak mampu menyembunyikan rasa cemburunya walaupun cuma sesaat. Jadi kok pengajian sama suaminya lirik-lirik cewek cantik, kira-kira cemburunya langsung apa ditunda? Langsung. Panen gitu Pak. Makanya saya itu belajar psikologi perempuan. Psikologi perempuan itu apa nih? Bahasa Arabnya perempuan itu dengan cermin asal katanya sama. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun, cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Kenapa? Karena perempuan itu seperti kaca. Maksudnya apa? Kalau hatinya sudah pecah tidak akan pernah kembali. Maka ingat, jangan pernah kamu buat hati istrimu terpecah.
Makanya saya itu paling takut kalau berurusan dengan perempuan, karena perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup kelingan terus. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ibu-ibu yang jilbabnya coklat. Coklat semua ya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Nah, maka evaluasinya kemudian apa? Bahwa iman ini perlu dijaga, karena setan ini senantiasa mengintai imanmu. Setan tidak mengintai hartamu, setan tidak mengintai sertifikat dan depositomu, setan tidak mengintai perusahaanmu, tidak melihat mobilmu, tetapi setan senantiasa mengintai iman darimu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya kemudian kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saking pentingnya itu, mohon maaf, perintah takwa itu selalu dibaca setiap khutbah Jumat. Ittaqullah, 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 summa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Celakanya apa? Bapak-bapak setiap Jumatan tapi nggak paham pesannya khotib. Kenapa nggak pernah paham? Karena khotibnya bengok-bengok khutbah, jamaahnya khusyuk tidur. Betul Mbak? Makanya saya itu paling nggak mau suruh khutbah Jumat, karena saya tersinggung. Kita sedang khutbah malah ditinggal tidur. Nomor dua, kenapa saya nggak mau khutbah Jumat? Karena khutbah Jumat itu nggak boleh lucu, harus khusyuk. Kan nggak aneh. Masa khutbah kok lucu? Ayo bapak-bapak, itu tidak boleh. Rugi dong. Hidup capek-capeknya ada orang khutbah tinggal ngecek, kan bajingan. Makanya saya nggak mau itu. Saya tuh juara khutbah Jumat. Padahal rahasia umum, begitu khotibnya pakai tongkat begini. Ya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaahnya mulai kelihatannya khusyuk banget, ternyata produksi air mineral. Ces. Memang kadang-kadang luar biasa setan itu. Kita mau tidur di atas ranjang, baca doa. Saya itu kalau mau tidur, semua doa saya baca, mata saya nggak merem-merem. Saya itu pernah diundang pejabat di Jakarta, Pak. Dicarikan hotel Presiden Suite, semalam kamarnya 35 juta. Semalam. Jadi bayari kamar saya di Jakarta waktu itu lebih besar daripada amplopnya Jatilawang. Rama salah, aman. Kiai ini suki, kiai ini siapa? Pranoto. Benar kamu kiainya Jangkar. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya tuh kalau mau tidur nih, anak-anak muda itu kasih tahu tips supaya kamu dapat jodoh yang bagus. Kalau mau tidur kamu sholawatan dulu, nggak usah panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk siapapun yang menjadi calon istriku, Al-Fatihah. Kamu doa sama Allah, ya Allah, izinkan saya menjadi imam sholat untuknya ya Allah. Namun bila dia tidak mau saya imami, izinkan saya menyolatkannya ya Allah. Rugi dong. Kadang-kadang mohon maaf, saya itu tidur di kamar seharga 35 juta. Begitu mau tidur gak bisa. Tangan saya angkat, semua yang disunahkan untuk dibaca saya baca. Bahkan saya tambahi, yang dimana-mana saya bilang, saya itu kalau mau tidur baca doa 4. Yang pertama, ya Allah ya Rabb,
ampuni semua dosa saya, amin. Yang kedua, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya, amin. Yang ketiga, saya berdoa, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya, amin. Dan yang keempat, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya, amin. Jangan salah, jangankan yang mencintai, yang membenci loh saya doakan. Makanya saya tuh gak pernah sakit hati. Saya mau dibully kayak apapun, saya gak akan mati. Kenapa? Karena saya punya prinsip, kalau ada orang menjatuhkanmu, bersyukurlah, berarti kamu tinggi. Kalau ada orang menjelek-jelekkanmu, bersyukurlah, berarti kamu baik. Kalau ada orang merendahkanmu, bersyukurlah, berarti kamu terhormat. Kalau kamu dihina, bersyukurlah, berarti kamu orang baik. Tapi kok ada orang membaik-baikkan dirinya, berarti dia jelek. Makanya saya itu santai banget. Oh, dia asal nifah Kiai Monde, hurra papa asare. Kan asik. Aku kiainya londe, kamu cari londe. Sorry ye. Nah, makanya kemudian apa? Iman itu perlu dijaga. Kenapa iman perlu dijaga? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan al-iman karih. Iman itu seperti angin. Yang namanya angin, nah itu kadang-kadang kencang, kadang-kadang lemah, kadang-kadang angin itu kuat, kadang-kadang lembut, kadang angin itu kencang. Angin. Kaget. Sumpah, opini pahit. Wow. Pahit, sangit. Nah, bagian juga kemudian intimidasi, tipu daya yang dilakukan oleh setan itu apa? Bulian netizen nih. Kita kuat apa enggak? Makanya dulu saya nulis di status media sosial saya apa? Jangan membangun penjara untuk dirimu sendiri yang jerujinya adalah opini orang lain. Kita tuh kadang-kadang aneh ya Pak ya? Bukan kiai tapi komentari kiai. Kiai kok kayak gitu. Ini kan aneh. Duduk kiai komentari kiai. Kiai kok kayak gitu ora pantes. Ukuran pantes atau enggaknya kiai itu bukan berdasarkan cangkemmu. Lucunya lagi apa? Kiainya tersinggung. Wong kiai dikomentari orang kiai kok tersinggung, berarti mandek kok anggene dadi kiai. Contoh, saya dikritik begini. Gus Miftah kiai kok ngurusi capres. Apaan? Saya meyakini orang yang mengatakan Gus Miftah kiai kok ngurusi capres itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang jahat. Kenapa orang jahat? Karena kalau ada kiai di sampingnya capres, orang jahat gak bisa masuk. Makanya kepentingan orang jahat menjadi terhambat gara-gara ada kiai di samping capres. Kalau nggak ada orang baik di samping capres, maka orang jahatnya masuk. Kemungkinan kedua siapa? Kemungkinan kedua adalah orang yang beda pilihan. Kalau pilihannya sama, nggak mungkin. Makanya kemudian saya bilang, seharusnya banyak kiai di samping capres itu saya malah bersyukur. Makanya kemarin Mas Ganjar didampingi kiai, bagus. Mas Anies didampingi kiai, bagus. Mas Prabowo didampingi kiai, bagus. Kenapa? Karena amalia seseorang itu tergantung circle-nya. Kalau yang berada di sekeliling capres yang orang ahlus sunnah, maka amalia calon presidennya pasti ahlus sunnah. Kalau di sekeliling capresnya ini mohon maaf orang Wahabi, maka dia jadi Wahabi. Kalau di sampingnya capres ada Habib Lutfi, maka amalnya seperti Habib Lutfi. Maka kalau ada orang mengatakan nggak boleh kiai capres-capresan, itu karena beda pilihan Pak. Makanya di dunia ini yang paling susah dinasihati ada tiga. Satu Fir'aun, dua orang jatuh cinta, ketiga pendukung capres.
Usul angel dikandani. Tapi Indonesia aneh lagi, pendukungnya sudah nerima, calonnya ngeyel, kan goblok. Kok ketingan? Makanya mohon maaf, wahai para capres yang gagal, jangan mengeluh. Bukan kamu satu-satunya yang sedang diuji. Bahkan faktanya semua orang sedang diuji dalam bentuk dan cara yang berbeda. Saya diuji, Pak Kapolsek diuji, Cahaya diuji. Ini pengusaha top Wonosobo, ini juragan kayu, nganti rupanya kayak tunggak ini. Ujiannya, saya ini, wah, pengusaha itu omahnya mewah, rumahnya megah, mobilnya mewah, istrinya hoha-hoha. Kamu juga tidak sadar bahwa pengusaha itu semakin kaya, utangnya juga semakin banyak. Ayo taruhan di sini. Ada nggak Bang Mudin yang ngurusi orang mati, namanya siapa? Namanya apa di sini? Mudin apa Ibi? Apa? Oh, Kain. Ayo sekarang ini pengusaha namanya Mas Wid, pengusaha kayu terbesar di Wonosobo. Sama Kainnya Jatilawang. Kira-kira utangnya banyak Wiwit pengusaha apa Mbak Kain? Pengusaha. Mbak Kain itu mah gak punya utang, udah kepenak. Orang di rokok, orang di udut, orang di beras, tangganya mati, mangan. Badoknya kan tadi mau mati. Sumpah kok ini pompa cakep jangan racun. Jangan-jangan ada sianida ini. Kamu tahu sianida apa? Siap nikahi janda. Pergi dong canggung. Kalau kamu nikah dengan janda gak rugi nih. Kalau kamu nikah dengan janda, otomatis gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu. Nah, maka kemudian apa? Karena kita tahu hidup itu belum, hidup itu ada ujian. Makanya iman ini perlu dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan ilmu. Makanya yang diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Berapa weh? Dua. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua. Maka lumrah kalau yang menang dua. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Nih, dengerin. Kamu lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Amer. Kamu Pak. Siapa dua isin? Muka kiri. Muka kiri. Buku-buku ketinggalan. Dia juga mani. Pengajian amplopnya tipis kalangan cincin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang datang derajatnya diangkat oleh Allah. Siapapun yang datang malam hari ini yang sakit diangkat penyakitnya. Yang sakit disembuhkan. Yang susah disenangkan. Yang sedih dibahagiakan. Yang berhajat dikabulkan. Yang bermasalah disolusikan. Yang jomblo dinikahkan. Dan yang suka ngeslot segera dimatikan. Saya juga ngeslot, Islam gak usah ngeslot. Siapa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Ini masuk ke tematika hari ini, haflah akhirus sarah. Dan ini perlu saya apresiasi. Di mana-mana ngakunya NU, tapi membuat namanya TPA TPD. Padahal tinggalan mbah kita dulu bukan TPA, bukan TPD, tapi madrasah diniyah. Dan ini Nurul Huda sudah menggunakan nama madrasah diniyah. Tepuk tangan untuk Jatilawang. Itu kecil tapi penting Pak. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu malah penting. Kayak bedanya Siti sama Soto.
Kalau soto itu kacangnya banyak. Kalau Siti ya itu. Ya Allah, ya Allah. Monggo bagian bias jadi. Oke, kata-kata sama istrinya. Oh bukan ada. Kok malah temen ya? Aku jadi ingin. Itu pujama dari itu begini terus saya pikir kenapa ternyata pakai gelang. Masa pengajian bukannya begini terus pujama ternyata pakai gelang. Kalau bukannya dari begini tapi khusus ternyata enggak, khawatir gelang karetnya karton. Ada sih wadon. Kakak saya wadon cantik. Coba kamu ingat, perempuan tuh nggak punya jabatan saja, galak om, apalagi punya jabatannya. Menakutkan. Berarti kalau lurahnya perempuan, suaminya menjadi ketua tim penggerak PKK. Iya bu, otomatis gitu. Oh, udah meninggal. Oh, penggantinya jadi janda. Pantas kamu dekat-dekat. Ampun suhu. Kira cukup ternyata suhu. Ya Allah. Uluran juga anget-anget. Enggak kan biasanya kalau laki-lakinya kepala desa, istrinya ketua tim penggerak PKK. Kalau istrinya kepala desa, otomatis suaminya jadi tim penggerak PKK. Jadi ya lucu ya, masa ketua tim penggerak BKK Bapak Wiwit, masa lanang nimbangi bayi, sini ibu-ibu nimbangi dulu, ayo nyusul. Kalau Pak Kiai masih punya istri, oh jaga perasaan istrimu, kamu jangan dekat-dekat. Saya tahu Pak Kiai ini kayak saya, komunitas pecinta susu tanpa gelas. Bunyi dibimbing awan di penguli. Oh masih ponakan. Oh barangkali dari ponakan menjadi penakan. Iya. Besok begitu buka des nikah lagi, pakainya langsung nyanyi lagunya NBA. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rabi karo wong liya. Iya. Nangis getih Allahku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Buka diri, jos. Boleh bayar ya. Jadi mbak siapa? Sugito. Sunya di mana, di belakang? Di depannya. Di belakang. Kalau di depan ya Sugito. Kalau di belakang ya Gito Sugito. Ya kan presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya siapa tahu sekarang Joko Widodo, besok Prabowo Subianto, setelahnya Sugito. Biar pantas temen ya. Presiden Republik Indonesia Sugito. Kita doakan semoga Mbak Sugito panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Mbak Sugito hidup sendiri. Naka boto ngombe susu. Mbak Sugito, I love you. Cari aman, cari aman. Ada wingko dimakan gajah.
Ada Mbak Sugito berjodoh sama Bu Nura. Ya. Amin. Lo adem-adem pet-petan. Kan jadi ingin. Nah, ini Mas Gito ya. Mbak Gito suka susu nggak? Saya nggak minum susu. Untuk susunya itu Mbak Gito saja. Saya itu jarang minum susu, cukup kemasannya saja. Gelasnya. Nah, apa dua hal yang akan diangkat derajatnya oleh Allah? Kamu sholatkan dulu, gue aktif kayak sambil. Ayo, sholatkan dulu ya. Apa lagu bisa ngambil? Iwa bandeng mono iwa sepat Basuki tong gandeng Muga-muga bojone sehat. Apa keprimen Sadroe top. Sadroe sama nih atau kombatan. Ini buka dulu. Ini sorry ya suka kok ya ini praroro jangan kamatang adres sama ini 1 juta matur nuwun Cie, kita pengen cie. Nah, ada 1 juta. Nanti siapa lagi yang mau dikasih ya nanti. Tanya jawab, oke. Siapa tahu. Ayo, karena kami saya bisa jawab langsung 1 juta. Siapakah Mbah ke-7 dari Prabowo Subianto? Sugito pernah dapat temen nggak? Itu Mas Sugito boy. Yus, Mas Sugito kalau ngatur saya. Tim sukses. Ini sahabat saya Pak Lurah Viral ini nggak terlalu Pak Luhut. Lurah Viral maling kayu. Nggak ngajar masuk anak berita nih TikTok. Bah, oh jamaah apa beda negara lurah maling kayu. Sopo? Oh, lurah mungkin apa? Mosok lurah maling kayu. Oh, ini lurah dengan tato terbanyak setuju tubuhnya. Ini tak jelas, ternyata tato yang paling kecil pas di titiknya. Itu kebanggaan ya. Kalau saya punya tato emping, pan. Saya itu sama orang bertato belas alergi karena dunia saya ya itu. Kayak mbak-mbak dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dadanya ditato Gus Miftah. Ya, di foto dikirim saya, tak zoom. Wah, bukan supaya kelihatan. Saya ingin memastikan tulisannya benar Gus Miftah apa enggak. Akhirnya video call, saya lihat, Dek, kenapa kamu tato Gus Miftah di dada kamu? Saya mengidolakan Gus Miftah. Kan nggak harus tato, kan dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia, Gus, tapi saya yakin kita bersama di akhirat. Ya, saya bilang, Mbak, tato kamu bagus, tapi kurangnya satu. Kurangnya apa, Kiai? Kurangnya kurang turun dikit. Ini Sugito jadi ingin. Kira apa-apa kalau ngaku saya kita beri mandi kira apa-apa pokoknya sama baik enak kok menang calonnya
Shallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke apa dua yang diangkat derajatnya oleh Allah ini? Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bandre semangat teman, Yus bandre sama bisa. Perwakilan bandernya Sami Juta. 500. terus kita apa belum perpanjangannya kere teman. Masa bandre kok berapa yuk bandre sejuta. Rokok sejuta. Kalau mau Ramadan ini saya menyiapkan 1000 mukena untuk mbak-mbak pesa. Jadi saya pergi ke lokasi visualisasi. Di sini ada yang mau mukena apa enggak? Yang saya saya bilang saya bagi untuk PS, saya malah mau. Kalau mbak-mbaknya mau nggak apa-apa, tapi sebagai mas kawin, siapa yang menikahi Sugito? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu dua golongan. Yang pertama siapa? Yang punya iman. Yarfa'illahu alladziina amanu, orang yang punya iman. Baru kemudian yang punya ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan apa? Bahwa iman itu harus didahulukan dibandingkan ilmu. Yang menjadi problem hari ini, orang lebih mendahulukan ilmu dibandingkan iman. Maka kalau ada perintah agama biasanya malah bertanya, bisa nggak dilogikakan, bisa nggak dimasukkan akal? Itu salah. Yakin itu lebih dahulu dibandingkan ilmu pengetahuan. Kenapa iman didahulukan dibandingkan ilmu pengetahuan? Tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Contoh Pak, saya mau cerita. Di Eropa itu sekarang banyak orang meninggalkan gereja. Kenapa? Mereka meyakini keberadaan Tuhan, tetapi mereka nggak mau terbelenggu dengan agama. Kalau orang yang nggak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang yang percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama namanya agnostik. Percaya sama Tuhan tetapi tidak percaya dengan institusi agama. Makanya saya sampaikan bagaimana punten. Kalau bisa orang beragama itu nggak usah dibuat susah, jangan dipersulit, dibuat saja mudah, betul? Contoh institusi yang mempersulit, masjid. Saya tuh kadang-kadang protes sama takmir. Kalau mau bikin masjid Pak Lurah, itu biasanya ngemis-ngemis di jalan, minta-minta sumbangannya untuk masjid, sodakonya untuk masjid. Tetapi begitu masjid sudah jadi, kayak peraturan WC dikunci, masjid nggak buka 24 jam. Alasannya apa? Khawatir ada maling masuk masjid. Ini aneh, mau bangun masjid ngemis-ngemis, masjidnya jadi kebanyakan peraturan. Emangnya itu masjid pribadi, nanti ada maling masuk Gus. Kalau ada maling masuk masjid saya seneng. Senengnya di mana? Maling saja masuk masjid, masa orang Jatilawang enggak? Berarti orang Jatilawang kalah sama maling. Rugi dong. Kayak dulu masjid di tol, ada anjing masuk masjid. Orang protes, dasar anjing. Loh, salah asu di mana? Asu masuk masjid, orang protes, marah. Saya malah bersyukur, itu sindiran. Anjing saja mau masuk masjid, masa orang Islam enggak? Berarti kita kalah sama anjing, kalah karo asu.
Kalau belajar setia Mbak Yesudito, kira-kira lebih setia manusia apa asu? Anjing Mbak. Asu Mbak. Udah sama asu aku silo ya. Kan aku kayaknya asu. Jadi begini, saya itu kadang-kadang hari ini miris orang yang punya ilmu tapi nggak punya iman atau minimal nggak punya akhlak. Kita tuh kalah sama anjing. Coba belajar setia dari anjing. Ada peribahasa Arab mengatakan begini, At-imilkal basalah saya min sayat guru kafisala sisanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Anjing dimakan, dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Oi! Oh, anaknya sok anaknya Sugito ya. Oh, cucu. Gak apa-apa, udah cilik senang ngaji ya. Biasanya kayak duit saya kata kayak. Langsung yang lain, rame orang yang lain. Anjing itu dikasih makan 3 hari, dia akan mengingat yang memberikan makan selama 3 tahun. Tapi sebaliknya apa? Wa imina salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dikasih makan 3 hari, ingat 3 tahun. Manusia dikasih makan 3 tahun, lupa dalam waktu 3 hari. Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Itu asu. Makanya orientasinya kemudian adalah untuk membentengi otak manusia yang liar. Iman itu harus didahulukan. Makanya ya failahul ladina amanu dulu baru wa'utul iman darajat. Ilmu ini harus didasari dengan iman kan. Makanya Habib Lutfi itu mengatakan begini, aku mau takon, nokobah orang belajar agama itu yang benar, akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Jawabannya yang benar adalah akal mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Itu yang kemudian teori saya muncul waktu itu, yang saya mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Yang benar itu dari hati naik ke mata, bukan dari mata turun ke hati. Tak tahu aku duit. Gue sing bengok-bengok cuma saya kata aku sebenarnya yang kecil yang hitam itu. Tapi kamu saya kata aku ini kamu. Gue bengok kabeh tak kuapuk. Ini kita kasih tahu ya madrasah ini ya, Mbak Dito dan kawan-kawan. Di dalam surga itu ada tempat surga yang paling nikmat dan menyenangkan. Dulu ragu sama namanya Darul Faroh. Darul Faroh itu satu tempat di dalam surga yang paling menyenangkan. Namanya Darul Faroh. Dar itu artinya rumah, Faroh itu artinya bahagia. Jadi Darul Faroh itu rumah bahagia. Itu satu tempat di dalam surga. Nabi ditanya, wahai Nabi, Darul Faroh itu untuk siapa? Dijawab, yang jelas bukan untuk banter yang minggat. Oh sip-sipan. Darul Faroh itu untuk siapa? Kata Nabi, Darul Faroh itu surga yang paling indah, yang paling nikmat, yang diperuntukkan untuk siapapun yang membahagiakan anak kecil. Jadi lah orang madrasah diniyah kaya ini Jati Lawang Buli, kaya ini Karang Malang Buli, ibu-ibu kirim makanan ke madrasah diniyah. Anda akan berpotensi mendapatkan tempat di surga namanya Darul
parah. Makanya kalau saya di rumah di pondok itu Pak, sore kok ada anak dunia ngaji, kok di jalan ada bakul bakso, saya panggil, Mas jualan apa? Bakso. Masih banyak Gus, ya sana dijual. Bakul bakso jawab siap. Saya beli baksonya, saya kasih ke anak-anak. Makanya sebenarnya anak-anak rame di masjid itu bagi kita jangan pernah dimarahi, dibina, jangan diusir. Kadang-kadang orang tua egois. Traweh awal-awal Ramadan masjidnya penuh, akhirnya anak kecil dilarang ke masjid, suruh traweh di rumah saja. Khawatir anak kecil rame bengok-bengok mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua kamu tak kasih tahu. Kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, masih bengok-bengok bocah cilik kayak kia. Ya apa-apa, jajan sama Mesugito. Nah, kita tambahin saya kata ibu. Kan aku butuh mengamankan diri. Jadi di dunia ini yang gak boleh dilawan itu cuma 3. 1 orang punya kuasa, 2 orang punya harta, atau yang ketiga orang gila. Nah, jadi kalau kamu gak mau dilawan, jadilah orang yang berkuasa, berharta atau orang gila. No. Dengan lagu wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi bagi toy. Saya tahu. Yang buri banyak, aku sukanya sama bagi kau. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Nah, dikatakan ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlab. Agama itu akal. Lah, akal ini harus dibatasi dengan iman. Makanya kenapa orang yang ngaji, yang belajar itu seharusnya apa? Tidak mempertanyakan tentang zatnya Allah, tapi justru dengan ngajinya dia bisa melihat keakbaran Allah. Yang menjadi soal itu apa? Ketika dia ngaji, semakin dia ngaji merasa semakin pinter. Itu salah. Hakikatnya semakin kita ngaji merasa semakin bodoh, bukan semakin pinter. Kan soalnya gimana? Makanya kemudian merasa ngaji mempertanyakan, kenapa kok seperti itu? Contoh, Isra Mi'raj itu mustahil. Kenapa? Masa Nabi kok sampai jalan ke langit ke-7? Agama itu aneh. Contohnya apa? Masa Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan? Kenapa mereka mempertanyakan itu? Karena cukup menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Makanya ya pendukung-pendukung capres tak kandani, cintailah calon presidenmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Sehingga kalau calon presidenmu tidak jadi, kamu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk. Ya Allah, Pak Dwi itu oke. Sorry ya Mbak, aku sumuk. Buri garwi. Kan sejuta goblok. Oh my, ada ke Batang. Saya terakhir itu di Batang di lokalisasi Penundan. Itu lokalisasi paling besar di Pantura sekarang. Ada kemarin saya jadi mukena di sana 280 mukena sebelum Ramadan. Akhirnya mereka Ramadan terawih menggunakan mukena dari Gus Miftah.
selesai terawih kerja lagi. Saya tanya laku gak mbak? Alhamdulillah bang, laris. Kok bisa? Dia berkahnya abah makan. Abah gitu. Ya Allah. Ya nyanyi selawatan yang banyak sih. Ditinggal rapi versi selawatnya di sini ya. Menghibur bang kita ditinggal rapi kalau buluran ya. Buluran kayak jimat atau saya menilai korupsi jimat ya. Disimpan. Tambah ikut. Pokoknya lurah itu pengen selamat cukup dengan menjaga dua hal. Satu, dana desa. Dua, BLT. Selamat ini. Pak Ulu ini anakku ini kan dari kemarin saya ini jabatan lurah 8 tahun 2 periode. Berarti 16 tahun. Dan lurah Sapodare kan. Gue nyalon bupati wae Banjarnegara, Lewangi. Kan keren Banjarnegara punya bupati bertato. Iya. Saya kemarin sempat sedih, mantan bupatinya meninggal. Itu teman saya, Pak Wincin. Itu orang baik. Itu belum mantan preman, mantan narkobais, jadi orang baik, tobat. Ya orang ikhlas itu. Kalau ada salah dikit ya lumrah lah. Tidak ada gading yang tidak retak. Kita doakan saja mudah-mudahan amal baik beliau untuk Banjarnegara diterima oleh Allah. Siapa tahu besok bupati yang akan datang. Lurah viral bertato. Kita akan dari Allah itu merahasiakan masa depan agar kita berprasangka baik, berencana yang baik, berusaha yang terbaik, serta bersyukur dan bersabar. Kan gak ada yang tahu. Sekarang jadi Lurah, besok jadi Budito, kan bisa. Balik lagi. Sabar Mbak Dito, ini adalah ujian. Kita doakan Mbak Dito masuk surga pertama kali. Berangkat sebelum sholat subuh. Langsung diumumkan di masjid-masjid sini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang, Bu Camat. Bu Camat jimat 1.000. Bu Camat di sini. Saya aman, kita mulai saya ditiwan. Ya selawatan ya. Aku udah lama banget nggak selawatan ini. Mau tomat itu. Jadi lelaki yang menangis karenamu mungkin dia mencintaimu, tetapi lelaki yang menangis karena dosa dia adalah imam yang baik untukmu. Siapakah dia? Mbak Dito. Hudan. Tadi peraturan dari panitia pengajian hudan bubar. Begitu peraturannya. Jatilawan Madinah santrinya berapa? Wah, berapa? Terkembang 500. Berapa? 85. Ya, tak terakhir beli bakso. 85 ya 1 juta cukup lah. Santrinya ini ada 1.500.000. Jadi sebelum Pak Prabowo makan siang gratis, Sultan terakhir bakso gratis ya. Ini Prabowo dilawan. Sejuta, 500. Ini, besok anak-anak dunia semuanya ditakdir bakso. Nah, siapa maksudnya? Jadi bakso anak ya.
Karena dari tadi saya dirampok, maka mari kita akhiri pengajian. Ya Allah. Jadi mau jadi kiai repot, jadi kiai radi kata ini kiai sufi dirasani kan dan jawab sorry ya kamu tadi jangan rokok si tak penuhi sih jangan pakai bakso aku saya punya oh jangan ngomong loh yang aja nah itu gini baru tak penuhi orang itu bakso kan sudah burung sorry ya kalau sama cewek aku gak mau ngasih uang maunya ngasih nafkah iya duit maning Sallallahu Nabi Muhammad. Maka karena pentingnya ilmu dan iman itulah perlu kiranya madrasah diniyah ini diperhatikan. Mas Iwin, besok yayasan DWI semoga WI programnya salah satunya adalah ngopeni madrasah diniyah. Umpamanya ganti Quran tuh Quran. Mau Ramadan butuh sarung, umpamanya gunakan sarung. Saya punya yayasan sama Mas Wiwin. Mas Wiwin ini sudah ikrar separuh harta kekayaannya untuk disumbangkan ke yayasan. Jadi saya pengen gitu. Kondonnya manfaatin. Jadi gitu aja. Gak usah aneh-aneh. Oh, kalau bangun masjid butuh kubah umpamanya, sumbang kubah. Loh, saya itu kok pengen kaya tambah kaya itu bukan untuk saya nikmati sendiri dulu ya, supaya semakin banyak berbagi. Kalau Gus kita bagi-bagi uang, iya. Kalau bagi-bagi uang itu aku, kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Siapa? Ya Sugito. Yang kita lirik bagi kita dulu apa jar? TikTok ya. Wes tua TikTokan kembar. Mosok bagi kita biar parto. Yang gemoy. Nah, revitalisasi madrasah diniyah. Jadi gitu loh dulu lah. Kita itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah. Makanya kemudian saya kemarin mengusulkan kepada Pak Prabowo bahwa ada perhatian lebih kepada kiai-kiai kampung. Saya itu dinobatkan sebagai presiden kiai kampung. Saya kemarin punya pasukan pas pilpres itu 25.000 kiai kampung di bawah saya. Saya kasih santunan sesuai apa yang saya mampu. Maksud saya apa? Ini ke depan Pak aku jadi bupati di Banjarnegara. Kalau Mbak Ayin itu harus ada perhatian. Minimal lah kalau barang itu dikasih bingkisan. Itu kan orang paling atas dunia ya, Mbak Ayin itu. Jam berapapun ada orang mati, langsung dibungkus. Nggak mungkin jam 2 malam ada Mbak ada orang mati. Besok siang baik orang mungkin. Tapi kita itu selalu menghina Mbak Ayin. Coba buktinya apa? Mbak Gito, kalau gue mantu polisi, sebenarnya orang umum, mantunya siapa? Polisi. Mantunya siapa? Tentara. Mantunya siapa? Camat. Begitu takut, mantunya siapa? Ayin. Padahal polisi mati yang bungkus siapa? Ayin. Tentara mati yang bungkus siapa? Ayin. Bu Camat mati yang bungkus siapa? Ayin. Bu Lurah mati yang bungkus siapa? Ayin. Ayin mati bungkus cewek. Jadi saya itu pengen merevitalisasi terhadap pendidikan agama, termasuk madrasah diniyah seperti ini. Coba Anda lihat, kalau sekolah itu bayarnya mahal-mahal, tapi kalau madrasah diniyah di mana-mana gratisan. Kalau mau bayar juga nggak seberapa. Di sini mohon maaf Pak, madrasah diniyah sebulan bayar berapa? Berapa Bu? 10.000 tiap hari masuk.
Coba Anda bayangkan 10.000 dibagi 30 itu berarti berapa? 300 rupiah. Coba Anda bayangkan, nitip ke anak diajari ngaji, agama, fikih, macam-macam, sekali masuk 300 rupiah. Kita itu kalau kencing di pom bensin sekali nguyuh 2.000, nitip uyuh 2.000, nitip anak 300, berarti anakmu kalah berharga dibandingkan uyuh. Menurut bapak-bapak yang ngeyel, dia apa-apa kan anak kancane uyuh. Saya kemarin malu bagi kau, kencing di hotel di Jakarta, ternyata saya salah masuk toilet perempuan, tapi gak ada orang. Begitu saya selesai kencing, saya keluar, ada ibu-ibu masuk, Anda salah, ini untuk perempuan, kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, Ibu jangan salah, ini juga untuk perempuan. Saya sebenarnya awalnya curiga, karena nggak ada tempat kencingnya. Kalau laki-laki kan di hotel tempat kencingnya berdiri. Saya itu jarang kencing berdiri. Saya mesti nyari toilet duduk, karena bagi saya kencing berdiri itu risih. Memang itu nggak boleh sama Nabi. Laki-laki itu kencing berdiri nggak boleh, bu, apalagi perempuan. Ya Allah, rokok. Aku ngerti kok, ini sing nguyuh bulura kok, mbak-mbak ngerti aku kok. Ora perlu dilokongin, suarane wis gitu. Lah mbak-mbak yo, yes. Lah bulura yo, piyoh. Kan wis tua. Enggak apa-apa, satu maning. Saya itu di toilet aja saya punya etika. Mas Yudit, saya itu kalau ke toilet pasti bawa tisu. Apa saya katakan? Saya itu punya kesadaran bareng-bareng. Toilet umum itu fasilitas publik. Mbok yo ayo dijaga kebersihannya bareng-bareng. Saya itu paling nggak suka kalau masuk toilet kotor, keluar kotor. Kalau saya itu masuk toilet kotor harus saya bersihkan, saya keluar harus bersih. Makanya kenapa saya mesti bawa tisu? Coba kalau semua orang punya mindset kayak saya, meninggalkan toilet harus dalam keadaan bersih, kering. Artinya apa? Setelah kita pakai, disiram kemudian dibersihkan, sehingga orang masuk sudah dalam keadaan bersih, nyaman. Kan kita itu kadang-kadang semena-mena kencing di toilet umum nggak bisa menjaga kebersihannya, Bu Camat biasanya. Kadang-kadang kencing, tahu itu water closet, kencingnya berdiri, akhirnya uyuwe sang gon-gon. Itu rapantes, gue jadi menungsa palsu. Kalau saya bubur saya itu di rumah apa dilayani sama santri, kalau pergi bawa ajudan, bawa siapa-siapa. Tapi kalau di toilet itu pintu klosetnya pasti saya bersihkan ketika saya tinggal. Karena saya merasa mesejnya begini, saya kalau masuk toilet kotor saya nggak nyaman. Jangan sampai orang masuk toilet setelah saya tidak nyaman gara-gara toiletnya kotor. Kok itu dong, santri saya itu kalau bikin kopi kok jebret-jebret saya marahin, harus dibersihkan dulu. Gak boleh, itu harus dimulai dari hal kecil. Makanya saya itu selalu kerok kumis, karena saya itu gak seneng kalau kumis tercelawak kayak Mbak Gito, tapi sih. Satu sewu berat. Untuk beli silet lah. Malah kalau bagi kalau duitnya ditumpuk kayak mau main. Coba Bapak ini ya, kalau nyediain tamu minum macam-macam, jangan sampai bikin kopi kemudian tengklepret, itu gak pantas. Kalau santri saya marahin, jaga kebersihan, itu mindset. Ayo, pulang di bujur nih, gawe kopi tengklepret, aku curiga. Jangan-jangan bojomu baru mau tengklepret orang dicewokin bisa kan? Dulu tenang Pak, kalau saya itu di toilet kok masuk toiletnya kotor, saya bersihkan dulu, duduk biar nyaman. Begitu saya pergi, kering dulu dibersihkan.
Itu di mana-mana saya kampanyekan. Boyo ayolah kita jaga fasilitas umum dulu. Lah itu berkaitan dengan akhlak. Hebatnya orang ngaji di madrasah diniyah ini apa? Tidak hanya diajari ilmu, tapi juga diajari akhlak. Makanya saya bilang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama skill, kemudian yang kedua mindset, yang ketiga attitude. Coba kamu ingat. Yang pertama skill, harus punya keterampilan. Saya nggak bisa apa-apa. Santai. Semua manusia hidup di dunia dibekali keterampilan masing-masing. Saya nggak punya keahlian ceramah kayak Gus Miftah. Mas Wiwit nggak bisa ceramah jadi pengusaha kayu. Pak Ho nggak bisa ceramah jadi lurah. Mbak Gita nggak ceramah dapat duit. Masa tambah imam ini? Ya ini bangkrut ya. Itu yang bawa gambarnya Gus Miftah tadi siapa? Kamu, jangan sampai saya. Kita kemana-mana nih, gitu permen. Dibagi sama temen-temennya itu. Ditraktir temennya ya. Dibelikan apa kan? Telek goreng ya. Pokoknya maksud saya adalah, ayo Anda yang menitipkan anaknya di pondok pesantren, di madrasah diniyah, nggak usah insecure. Gus Miftah ini produk madrasah diniyah, bisa melahirkan orang seperti Gus Miftah yang menjadi langganan pengajian di Istana Negara, biasa diundang sama pejabat, bahkan saya diminta jadi menteri, walaupun saya menolak. Saya nggak mau jadi menteri juga, saya cukup menjadi kiai Indonesia saja. Gus mau jadi menteri agama enggak? Lagian saya merasa nggak pantas. Masuk menteri agama kok gondrong? Iya, kan nggak pantas. Masuk menteri agama kok sombong yang penunggan? Iya, kan nggak pantas. Mendingan kayak gini saja. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang seneng orang Banjarnegara, pengajian gratis. Masa Pak Menteri amplopan nggak pantas? Rugi dah ya. Makanya santri nggak usah khawatir. Santri kalah rupo menang dupo, kalah pangkat menang gerakan, kalah duit menang mirip, kalah kabeh ngaji meneh. Wah, santri yo. Ya mbak ya. Kok cakap minum jek, sampai sesat. Kok sih ngomong cakap dewek satu. Dan orang-orang yang berada di madrasah diniyah ini biasanya cara beragamanya menyenangkan. Karena madrasah diniyah itu rata-rata dikelola oleh orang ahli sunnah wal jamaah. Makanya biasanya santri yang menyenangkan. Maka saya bilang kesenangan bisa dibeli, tapi orang menyenangkan susah dicari. Siapa? Aku. Nggak yang bagi kau gila. Nah itu 5 juta tulisannya toh. Ya Ustaz, udah jam 12 sampai saya. Ini duitnya masih sisa, gitu ke bakso panitia malam hari ini. Coba lihat panitianya. Itu bakso. Tuh panitia. Apa? Top mau top Saya harus jalan ke Cilacap. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan madrasah diniyah ini senantiasa istiqomah, melahirkan generasi yang dzurriyyatan thayyibah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli Qur'an, min ahli dzikri wa riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.